Bulan ini Tokopedia bakal naikin biaya jasa aplikasi mereka sampai 300%. Dan biaya ini sebenarnya udah diterapkan Tokopedia sejak pertengahan tahun 2022 dengan nominal Rp1.000 per transaksi. Tapi sekarang bakal naik jadi Rp2.000 sampai Rp3.000 per transaksi. Dan kalau misalnya kalian pikir Rp2.000 sampai Rp3.000 itu hal yang sepele, coba kita hitung cuannya mereka. Tahun lalu jumlah orang yang bertransaksi itu udah hampir 64 juta orang. Dan kalau misalnya kita asumsikan setiap pengguna belanja 1 kali per bulan, Tokopedia itu dapat 127 miliar per bulan cuman dari biaya jasa aplikasi atau 1,5 triliun per tahun. Ini adalah salah satu strategi Goto untuk mencapai target profitabilitas. Soalnya investor itu nuntut perusahaan supaya jangan bakar uang. Apakah ini efektif? Kalian masih mau nggak belanja kalau misalnya ada biaya jasa Rp2.000-Rp3.000 per transaksi? Oke, guys, balik lagi bersama gua Michael Raja Terakhir dari Isekai. Dan seperti biasa di segmen Coffee Shop Talk yang ngebahas hal-hal lumrah dan nggak lumrah seputar otaku dan perwibuan ya. Tapi kali ini gua mau ngebahas sedikit di luar jalur gua, yaitu gua nggak ngebahas ke pop culture-nya. Masih pop culture sih, tapi topiknya di luar pop culture-nya sedikit, tapi juga sedikit lebih berat. Jadi gue mau ngomongin teman kita ya, teman kita semua sebagai seorang kolektor, salah satunya adalah marketplace. Dan gue nggak ngomongin marketplace yang lain, gue nggak ngomongin marketplace si Shopee, Lazada, Blibli, atau Alibaba. Enggak, gue nggak ngomongin mereka. Gue ngomongin satu marketplace, yaitu Tokopedia. Why? Karena harus gue akuin, Tokopedia itu adalah marketplace yang paling oke untuk barang-barang toys atau perwibuan dan perotakuan. Kalau untuk yang lainnya mungkin fashion, mungkin Tokopedia mungkin kalah. Anak-anak perempuan atau cewek-cewek atau istri-istri lebih ke Shopee. Terus untuk Blibli mungkin punya target marketnya sendiri apa, gua nggak tahu. Terus Lazada juga gua nggak tahu. Kalau Alibaba kadang-kadang masuk ke sininya suka kena pajak lagi, jadi gue suka males. Terus kalau buat gua sebagai seorang kolektor, Tokopedia adalah sahabat gua. Nah, tapi tahu nggak sih kalian nih, di pertengahan tahun 2022 kemarin Tokopedia udah naikin jasa layanannya mereka senilai Rp1.000 per transaksi. Nah, bagaimana tanggapan teman-teman tentang itu? Tapi sebenarnya pertanyaannya adalah bukan itu, guys. Pertanyaannya lagi nih. Tahu nggak kalian? Bulan 6 ini, Juni ini, Tokopedia itu menaikkan tarif layanan mereka sebesar 300%. 300% dibandingkan tarif layanan yang tahun 2022 kemarin. Tarif layanan barunya itu menjadi Rp3.000, guys, per transaksi. Jadi pertanyaannya, bagaimana tanggapan kalian tentang kenaikan tarif aplikasi Rp3.000 per transaksi ini yang dilakukan oleh Tokopedia? Apakah ya udahlah, nggak masalah? Apakah masalah? Apakah kalian punya ide-ide? Karena menurut yang gue baca, guys, tapi balik lagi, gue bisa aja salah. Menurut yang gue baca, tarif layanan Rp3.000 itu tidak semua layanan, semua transaksi dipukul rata Rp3.000. Ada batas minimum yang lu cuma bayar berapa, tapi bayar terbesarnya adalah Rp3.000. Misalkan nih, gue nggak tahu, sekali lagi, misalkan di atas nominal tertentu jadi Rp3.000. Nah, maksimalnya ya Rp3.000 itu sebenarnya. Gimana tanggapan kalian akan langkah yang dilakukan Tokopedia ini? Karena kalau gue nih, dari gue pribadi, ini pendapat gue pribadi, tidak ada sangkut pautnya sama siapapun juga, dan I love Tokopedia. Tetap gue cinta Tokopedia, gue tetap pengguna Tokopedia. Sebagai gambaran aja, gue itu pengguna Tokopedia aktif, yang sebulan itu gue bisa makai lebih dari 30-40 kali transaksi. Bahkan sekarang aja baru tanggal 7, tadi gue udah hitung di handphone gue, tadi udah ada 17 transaksi per tanggal 7. Gue cuma hitung sebulan ya, guys. Tandanya kalau sampai sebulan itu gue bisa-bisa ya 40-50 transaksi lah kurang lebih. Lu bayangin kalau 40 transaksi aja ya nih, gue coba hitung kasar aja nih. A few moments later. Kurang lebih hitungan gue sama si Mas tadi ya benar, gak beda-beda jauh ya. Nah, jadi kalau dari gue pribadi sih, gue ngerasanya sih
Tapi ini balik lagi nih, gue takut kalian marah, gue takut kalian bully gue. Kalau buat gue pribadi sih gue nggak masalah ya dinaikin 3.000 ya. Karena transaksi yang gue beli nilainya lebih dari yang standar semua. Dan juga anggap aja 3.000 itu uang keamanan. Kenapa? Gue pernah banget kebantu sama Tokopedia, gue beli barang, terus rusak, terus gue klaim, terus diganti total. Duitnya dibalikin total karena si penjual udah nggak memiliki barang yang sama. Terus gue juga pernah beli barang, terus barangnya resinya resi palsu. Gue nggak tahu juga sistemnya Tokopedia gimana bisa tahu itu barang palsu, barang resi palsu. Terus duitnya langsung dikembalikan. Terus juga ada hal-hal lainnya. Anggap aja lah kayak Rekber 3.000 itu, anggap aja jasanya Rekber. Ingat gak zaman-zaman dulu waktu di Kaskus kita mau transaksi sama sesama pengguna Kaskus? Itu kan dari pihak Kaskus kan ada yang menyarankan untuk pakai Rekber. Waktu itu Rekbernya banyak macam lah. Gue lupa lah siapa-siapa aja. Nah, salah satu Rekber yang terkenal di zaman Kaskus itu juga memiliki jasa layanan gitu. Jadi lu pakai Rekbernya misalkan 50.000, lu transfernya kan nggak 50.000 gitu kan. Anggap aja lah sama seperti Tokopedia. Nah, kalau menurut gua jadinya guys, gua jujur gua tipikal pembeli atau pengguna Tokopedia yang nggak masalah dengan kenaikan tarif ini, karena gua merasa dengan adanya Tokopedia gua sangat terbantu. Terus asuransi juga dijalankan dengan baik, terus pilihan kiriman juga banyak, terus pilihan variasi membeli barang juga banyak, khususnya balik lagi barang-barang toys, barang-barang pop culture ya. Lu di Tokopedia kan lu mau nyari apa aja ada. Hot Toys ada, Bandai banyak, model kit ada, model kit third party ada, model kit KW juga ada. Terus Lego asli ada, Lego bekas ada, Lego KW pun ada. Bukan berarti gua ngomong gini terus kalian gua encourage untuk membeli barang KW ya guys. Enggak ya guys, gua sama sekali tidak mendukung KW. Tapi kalau third party, yes. Nah, gue jujur sekali lagi gue bilang, gue tipikal yang nggak masalah dengan kenaikan tarif itu. Gue kalau boleh gue jabarin satu, anggap aja lah 3.000 itu untuk bayar biaya maintenance Tokopedia. Toh juga lu jualan di Tokopedia juga kan? Kalau lu jualan di Tokopedia pasti lu menghasilkan cuan juga kan dari Tokopedia kan? Terlepas dari cuan lu itu dipotong sama Tokopedia atau tidak, tetap lu mendapatkan untung. Jadi menurut gue, it's fair and square kalau Tokopedia juga ngambil biaya layanan itu. Menurut gue sebenarnya fair banget karena dia juga ngomong di depan, gua mengambil biaya layanan kecuali hasil lu yang udah berupa rupiah pas lu tarik itu dipotong tanpa pemberitahuan. Itu baru nggak fair menurut gua ya. Dan terlepas dari biaya layanan ini diberatkan ke customer atau ke pembeli atau ke penjual atau ke toko yang dagang, ya itu tinggal kalian atur aja. Lu jadi ngerasa aman kan? Dan Tokopedia juga pasti mengupdate ini sih, pasti mengupdate sistem dan pelayanannya karena dia udah ngambil duit lebih banyak kan, udah ngambil duit lebih ekstra kan. Harusnya dia juga memberikan pelayanan yang lebih optimal dan lebih bagus. Jadi kalau gua sih sama sekali nggak ada keberatan dengan biaya tambahan Rp3.000 itu. Karena barang-barang yang gue beli minimum di atas 100.000. Jadi 3.000-nya kesannya kayak nggak berasa gitu guys. Menurut teman-teman yang nonton gimana nih? Apakah lu termasuk yang berkeberatan gitu kalau ada biaya layanan yang naik dan sekarang naik 300% menjadi 3.000 per transaksi? Udahlah, kita anak-anak mainan, kita anak-anak toys dan otaku dan wibu, kita nggak usah bilang deh, enggak, gua kalau belanja di Tokopedia gua kena biaya layanannya yang 1.000 kok atau yang 2.000 kok. Udah deh, kita nggak usah ngomong deh mainan-mainan lu, gua tahu harganya berapa. Udah pasti di atas 100.000 semua, jadi biaya layanannya pasti kena Rp3.000. Lu gimana guys? Lu termasuk yang bete kah? Kesel kah? Atau mulai sekarang gua nggak mau belanja lagi di Tokopedia, gua mau belanja di tempat lain, nyari marketplace lain, atau gua mau bikin marketplace sendiri? Ya silakan aja gitu ya. Langsung ikutan berupa komen, kasih tahu ke kita kenapa begini, kenapa begitu, kenapa gua bete, kenapa gua marah, atau misalkan Tokopedia masih murah lagi opa kalau misalkan di marketplace luar negeri misalkan saingan yang lain atau marketplace negara tetangga potongannya lebih gila loh gitu. Boleh aja, siapa tahu dengan adanya perbandingan itu kita jadi ngerasa oh sebenarnya Indonesia ini lebih murah ya gitu. Menurut lu gimana? Langsung ikutan di kolom komen. Terus sebelum kita udahin videonya, mau ngajak teman-teman jangan lupa untuk like, komen, share, subscribe, nyalain loncengnya. Dan sekali lagi ini semua adalah pendapat pribadi gua
Jadi mohon maaf kalau gue salah dan mohon maaf kalau gue menyinggung beberapa pihak. Tapi menurut gue nggak masalah. Sekali lagi gue sama sekali nggak masalah dan I still love Tokopedia karena menurut gue Tokopedia salah satu marketplace terbaik karya anak bangsa yang sampai sekarang menyediakan barang-barang wibu dan otaku terlengkap se-Indonesia. Bahkan teman-teman gue yang dari Australia kayak si Yusuf ya kalau belanja game juga suka suruh gue di Tokopedia belinya. Oh, iya. Beliin Tokopedia dong. Ya soalnya kan di sananya kan lebih mahal. Jadi nanti pas dia kesini baru diambil barangnya. Nggak gini deh sekarang lu Mat. Lu kalau lu dengan adanya tarif kenaikan Rp3.000, lu gimana? Lu kesel kah atau lu ya selagi barang gua aman dan nyampe ya udah? Ih, kalau saya sih selagi barang kita aman, kenapa enggak sih? Mending barang nyampe aman gitu. Kecuali lu beli barangnya Rp5.000, Iya. kenanya Rp3.000 buat biaya layanan Nah, doang baru kan. hitung. Nah itu baru bete kan. Bete. Tapi kalau lu beli barangnya minimal 100.000, minimal ya 100.000, terus lu kena 3.000, lu bete nggak? Enggak. Jadi kalau gua sih gitu guys. Nggak tahu ya kalian gimana. Nah ini saatnya gua mendengerin masukan dari kalian. Langsung tulis komen ya. Nanti kita akan balesin dan kita akan debatin di situ ya guys. Oke, Michael Chu Raja terakhir dari Isekai signing out untuk hari Jumat ini. Sampai ketemu di hari Selasa atau di hari Kamis dengan live-live yang super nggak penting. Oke, peace out, bye.